semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5, yaitu saya sendiri, Jelita Hutapea, Farel Safil Fikri, Safira Agustina, dan Muhammad Julfan. Di sini kami akan mempresentasikan materi inseminasi buatan sebagai salah satu penerapan dari bioteknologi modern. Pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu pengertian inseminasi buatan, sejarah inseminasi buatan, teknik dan tahapan inseminasi buatan, serta keuntungan dan kerugian inseminasi buatan. Pengertian inseminasi buatan. Inseminasi buatan berasal dari kata artificial insemination atau dalam bahasa Inggris yang berarti memasukkan cairan semen atau plasma semen yang mengandung sel-sel kelamin pria atau disebut spermatozoa ke dalam saluran betina dengan menggunakan alat-alat buatan manusia dan bisa dibilang bukan secara alami. Nah, jadi inseminasi buatan atau IP atau bisa disebut juga kawin suntik adalah suatu cara untuk memasukkan mani atau spermatozoa atau bisa disebut juga semen ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut insemination gun. Oke, jadi sebelumnya mani telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan. Inseminasi buatan memiliki tujuan untuk memperoleh kehamilan melalui inseminasi atau fertilisasi in vitro dengan cara selain hubungan seksual. Metode ini merupakan salah satu cara penanganan fertilitas pada manusia dan juga pada hewan. Cara inseminasi buatan. Penelitian ilmiah pertama dalam bidang inseminasi buatan pada hewan peliharaan dilakukan oleh ahli fisiologi dan anatomi terkenal Italia, yaitu Lazzaro Spallanzani pada tahun 1780. Dia berhasil menginseminasi amfibia yang kemudian memutuskan untuk melakukan percobaan pada anjing yang dipelihara di rumahnya. Setelah muncul tanda-tanda birahi, melakukan inseminasi dengan semen yang dideposisikan langsung ke dalam uterus dengan sebuah spiut lancip. 60 hari setelah inseminasi, induk anjing tersebut melahirkan anak 3 yang kesemuanya mirip dengan induk dan jantan yang dipakai semennya. Sejarah inseminasi buatan 2 tahun kemudian 1782, penelitian Spallanzani tersebut diulangi oleh Perosi dengan hasil yang memuaskan. Semua penggunaan inseminasi yang tidak menghasilkan keturunan normal. Peneliti yang sama pada tahun 1803 menyumbangkan pengetahuannya mengenai pengaruh pendinginan terhadap perpanjangan hidup spermatozoa, bahwa semen kuda yang dibekukan dalam salju atau hawa di musim dingin tidak selamanya membunuh spermatozoa, tetapi mempertahankannya dalam keadaan tidak bergerak sampai dikenai panas dan setelah itu tetap bergerak selama 7,5 jam. Spallanzani juga membuktikan bahwa daya membuahi semen terletak pada spermatozoa bukan pada cairan semen. Dia membuktikan maknanya dengan menyaring semen yang baru ditampung. Cairan yang tertinggal di atas filter mempunyai daya fertilisasi tinggi. Hasil penemuannya mengilhami peneliti lain untuk lebih mengadakan penelitian yang mendalam terhadap sel-sel kelamin dan fisiologi pembuahan dengan jasa yang ditanamkannya. Kemudian masyarakat memberikan gelar kehormatan kepada Spallanzani sebagai bapak inseminasi. Sejarah inseminasi buatan di Indonesia. Inseminasi buatan pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada awal tahun 50-an oleh Profesor B. Said dari Denmark di Fakultas Hewan dan Lembaga Penelitian Peternakan Bogor pada tahun 1959 dan tahun-tahun berikutnya. Perkembangan dan aplikasi IB untuk daerah Bogor dan sekitarnya dilakukan FKH IPB. Masih mengikuti jejak B. Said, yaitu penggunaan semen cair untuk memperbaiki mutu genetik ternak sapi perah. Kekurang berhasilan program IB antara tahun 1960 sampai tahun 1970 banyak disebabkan karena semen yang digunakan semen cair dengan masa simpan terbatas dan perlu adanya alat simpan sehingga sangat sulit pelaksanaannya di lapangan. Disimpulkan juga bahwa titik lemah pelaksanaan IB bisa terletak pada fakultas semen, keterampilan dan sebagian besar pada ketidaksuburan ternak betina itu sendiri. Teknik inseminasi buatan. 1. Teknik IUI atau intrauterine insemination. Teknik IUI dilakukan dengan cara sperma diinjeksikan melalui leher dan rahim hingga ke lubang uterin atau rahim. 2. Teknik DIP, direct intrauterine insemination. Teknik DIP telah dilakukan sejak awal tahun 1966 yang dilakukan dengan cara
sperma diinjeksikan langsung ke peritoneum atau rongga peritoneum. Teknik IUI dapat dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut valves Bessel, yaitu suatu alat yang berbentuk seperti selang dan mempunyai dua cabang. Untuk teknik IUI salah satu ujungnya sebagai tempat untuk memasukkan atau menyalurkan sperma dan ujung yang lain dimasukkan ke dalam saluran leher rahim. Sedangkan untuk teknik DP dimasukkan ke dalam peritoneum. Jumlah sperma yang disalurkan atau diinjeksi kurang lebih sebanyak 0,5 sampai 2 ml. Setelah inseminasi selesai, betina harus dalam posisi terbelakang selama 10 sampai 15 menit. Ilustrasi teknik inseminasi buatan pada manusia dan hewan dapat dilakukan. Tahap inseminasi buatan. Seleksi penjantan. Penjantan unggul diseleksi dengan program breeding dan jangan dipakai dalam pemilihan selanjutnya. Penjantan unggul dapat menghasilkan 25 ekor anak per tahun, lalu penggunaan semen sehingga selama hidup dari seekor penjantan unggul dapat diperoleh 1.500 ekor anak. B. Penampungan semen. Penampungan semen dapat dilakukan dengan cara menggunakan vagina buatan, projector dan mesin atau pengurutan. Penampungan semen yang mudah mungkin dilakukan dengan kegiatan nanti adalah menggunakan vagina buatan atau selongsong karet yang keras dan kuat, kemudian dilapisi dengan karet yang lembut dan diberi pelicin. Metode penampungan semen dengan vagina buatan dilakukan dengan membuat kegiatan berjakulasi dalam vagina buatan, kemudian semen ditampung di dalam tabung. Tahap inseminasi buatan. Evaluasi semen. Sesudah penampungan semen dilakukan evaluasi semen untuk wilayah badan umum atau volume warna konsentrasi, mobilitas atau gerakan massa dan gerakan individual, konsentrasi dan penilaian morfologi atau kelainan perilaku transgender. D. Pencernaan semen. Pencernaan semen dapat dilakukan dengan menggunakan bahan seperti buffer isotonik yang berisi karbohidrat sebagai sumber energi, protein, pelindung, antibiotik, dan semen yang akan ditambah dengan triprotekan atau glicerol atau disulfid. Pencairan semen atau TW. Semen yang telah dibuat dapat dicairkan kembali pada temperatur tertentu, kemudian langsung disterilisasikan ke dalam satu atau kardus baru, tetapi tidak boleh dikembalikan lagi berbentukan. Keuntungan inseminasi buatan. 1. Menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan. 2. Dapat mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik. 3. Mencegah terjadinya kawin sederhana pada sapi betina. 4. Dengan peralatan dan teknologi yang baik, spermatozoa dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. 5. Semen beku masih dapat dipakai untuk beberapa tahun kemudian walaupun pejantan telah mati. 6. Menghindari kecelakaan yang sering terjadi pada saat perkawinan karena fisik jantan terlalu besar. 7. Menghindari ternak dari penularan penyakit, terutama penyakit yang ditularkan dengan hubungan kelamin. Kerugian inseminasi buatan. 1. Apabila identifikasi birahi dan waktu pelaksanaan IB tidak tepat, maka tidak akan terjadi kebuntingan. 2. Akan terjadi kesulitan kelahiran apabila semen beku yang digunakan berasal dari pejantan dengan breed atau turunan yang besar dan diseminasikan pada sapi betina keturunan atau breed kecil. 3. Bisa terjadi kawin sedarah apabila menggunakan semen beku dari pejantan yang sama dalam jangka waktu yang lama. 4. Dapat menyebabkan penurunannya sifat-sifat genetik yang jelek apabila pejantan donor tidak dipantau sifat genetiknya dengan baik. Tujuan inseminasi buatan. 1. Memperbaiki mutu genetik ternak. 2. Tidak mengharuskan pejantan unggul untuk dibawa ke tempat yang dibutuhkan sehingga mengurangi biaya. 3. Mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama. 4. Meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur. 5. Mencegah penularan atau penyebaran penyakit kelamin.